Tidak saling kenal mengenal, sudah saling doa mendoakan. Itulah salamnya orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat online yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya jualah kita masih diberi umur yang panjang. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda junjungan alam. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam kitabnya Barzanji li Maulidin Nabi mengungkapkan, Muhammadun basyarun kal basyari ralhu wa kal yakuti bainal hajari. Muhammad itu adalah manusia, tetapi bukan manusia biasa. Beliau laksana batu intan permata, sedangkan kita sendiri adalah batu biasa. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Madrid As-Sud mengungkapkan, Nur Muhammad berada di langit sangat dimuliakan, turun di bumi menjadi panutan. Lantas Michael Hart, seorang komunis asal Amerika, dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh yang berpengaruh di peradaban dunia, yang di dalamnya ada Adolf Hitler, pencetus Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus Satyagraha India, Julio Caesar, pencetus Beni Pidivisi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di antara tokoh-tokoh tersebut, ternyata Michael Hart menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di urutan yang pertama sebagai orang yang berpengaruh di peradaban dunia. Sejalan dan sejalin dari hal tersebut, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, bagaimana gambaran akhlak Rasulullah? Beliau menjawab, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Lantas, secara materi beliau berkehidupan dalam keadaan miskin, padahal Allah telah menawarkan berbagai kesenangan dunia. Hartakah kata Allah, tahtakah kata Allah, bahkan Jabal Uhud siap menjadi emas demi engkau ya Rasulullah. Tetapi beliau menjawab, demi Allah, kalau demikian tidak akan senang ini hati selama satu saja dari umatku yang masuk neraka. Allahu Akbar. Inilah contoh pemimpin yang sangat kita idam-idamkan dari dulu hingga sekarang. Namun umat Islam pada saat ini seperti tidak memiliki arah dan tujuan hidup. Bahkan Ibu Pertiwi pun tengah menangis, merintih dan menjerit, karena Indonesia masih saja dilanda kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, yang faktor penyebab utamanya adalah krisis kepemimpinan. Bagaimana tidak ketika KPK menangkap Mahkamah Agung yang atas tuduhan kasus suap korupsi, dan bupati yang berselingkuh di belakang istri. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, banyak para pejabat-pejabat tinggi, pemangsa remaja-remaja putri, mengiming-iming janji-janji materi, bukan untuk disekolahkan ke perguruan tinggi, tapi malah menjadi istri penghibur diri. Sehingga kemakmuran yang kita harapkan, tapi malah kehancuran yang kita dapatkan. Pembangunan nasional yang kita inginkan, tapi malah bencana nasional yang menjadi kenyataan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sahabat online yang dirahmati oleh Allah, itulah potret nyata karena ketidakadanya keteladanan dalam kepemimpinan. Lalu muncul pertanyaan,
Bagaimana memimpin ala Rasulullah? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan surah Al-Imran ayat 159 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya, karena rahmat Allah, maka lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kau kejam dan keras, tentulah mereka menjauh dari lingkunganmu. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun terhadap mereka, dan bermusyawarahlah dalam segala urusan. Dan jika memutuskan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Hadirin sahabat online yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab mengatakan, di ayat tadi Rasulullah memiliki strategi sekaligus pesan moral terhadap pemimpin. Yang pertama, lintalahum. Rasul senantiasa bersikap lemah lembut terhadap kawan maupun lawan. Yang kedua, fa'fu anhum fastaghfir lahum. Rasul senantiasa memaafkan dan memohonkan ampun atas segala kesalahan mereka. Yang ketiga, wasyawirhum. Rasul senantiasa bermusyawarah. Yang keempat, fatawakkal 'ala Allah. Rasul senantiasa bertawakal dalam memutuskan sesuatu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah beberapa strategi sekaligus pesan moral kepada pemimpin. Uraian demi uraian telah disampaikan, maka sampailah kita pada kesimpulan. Yang pertama, Rasulullah adalah contoh teladan sekaligus pemimpin yang baik bagi kita. Yang kedua, wahai generasi-generasi milenial, ayo kita jadikan diri sebagai pemimpin yang sesuai dengan tuntunan Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah yang saya dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.